Rasulullah. Bener-bener ya bahwa di sini tuh programnya panjang-panjang. Takut aja temennya aku yang di UN ke situ. 24 jam, Pak. Aku nggak tahu kok bisa apa enggak, Pak. Perundang ini kan sudah keterlaluan, itu benar-benar dirundung secara fisik dan mental, kemudian ada seksual harassment juga, diminta uang juga, ya menurut saya sih udah keterlaluan. Kasus kematian Dr. Aulia Risma Lestari, mahasiswi program pendidikan dokter spesialis atau PPDS, anestesi Universitas Diponegoro, memasuki babak baru. Hasil investigasi Kementerian Kesehatan mengungkap, para senior PPDS memalak Dr. Aulia dan teman-teman seangkatannya sebesar 20 hingga 40 juta rupiah per bulan. Juru bicara Kemenkes Muhammad Syahril menyebut permintaan uang berlangsung sejak almarhumah Dr. Aulia masih di semester 1 atau sekitar bulan Juli hingga November 2022 lalu. Informasi sementara bahwa seperti adanya pungutan di luar daripada biaya pendidikan ya, yang kita dapatkan informasi sementara ini berkisar antara 20 sampai 40 juta dalam satu bulan. Perlu pengeluaran terutama adalah pada saat almarhumah masuk ke tingkat 1 ya, jadi di awal pendidikannya, yang kemudian diketahui bahwa pungutan ini masih terus berlanjut walaupun dengan jumlah nominal yang berbeda, dan yang memberatkan ini bahwa pungutan ini adalah pungutan yang sifatnya bukan untuk biaya pendidikan, jadi lebih pada kegiatan-kegiatan di luar biaya pendidikan. Sementara almarhumah sendiri itu sejak menempuh pendidikan sebagai dokter spesialis itu sudah tidak bekerja lagi ya, sehingga memang menggunakan tabungan ataupun juga meminta bantuan orang tua, dan ini tentunya sangat memberatkan untuk orang tua. Saat itu Dr. Aulia ditunjuk sebagai bendahara angkatan yang bertugas menerima pungutan sekaligus menyalurkan uang tersebut untuk keperluan non-akademik, seperti membiayai penulis lepas untuk naskah akademik senior, menggaji pelayan, dan berbagai kebutuhan senior lainnya. Hasil investigasi Kemenkes ini telah diterima Polda Jawa Tengah untuk diperiksa lebih lanjut. Ya, jadi uang ini disetor pada satu rekening. Jadi setiap angkatan itu dari informasi yang kita dapatkan akan ditunjuk seperti ketua, kemudian ada bendaharanya, ada sekretarisnya juga ya. Nah, nanti seperti pengurus inilah yang melakukan pengelolaan terhadap uang yang sudah dikumpulkan ini. Nah, di situ juga nanti ada catatannya dikeluarkan untuk apa saja, dan catatan ini juga sebagian kita berikan juga kepada kepolisian ya, pihak kepolisian, untuk juga membantu pihak kepolisian dalam menentukan kasus perhubungan ini ke depannya. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membeberkan praktik perundungan di lingkungan PPDS sudah terjadi puluhan tahun dan harus segera dihentikan. Selain perundungan, Menkes juga mengungkap adanya dugaan pelecehan seksual. Sementara menanggapi hasil investigasi Kemenkes, Rektor Undip Suharnomo menegaskan tidak akan menutupi jika ada bullying atau perundungan dan pemalakan oleh senior yang diduga membuat Dr. Aulia mengakhiri hidupnya. Pihaknya juga akan kooperatif membantu polisi mengungkap kasus tersebut. Perundungan ini sudah puluhan tahun tidak pernah bisa diselesaikan secara tuntas, karena memang kurang
komitmen dari para stakeholder. Nah kemarin sebenarnya saya sendiri sejak menjabat ini kali ketiga saya meminta agar ini dihilangkan. Perundang ini kan sudah keterlaluan, itu benar-benar dirundung secara fisik dan mental, kemudian ada sexual harassment juga, diminta uang juga. Ya menurut saya sih udah keterlaluan, dan puncaknya pada saat kemarin akhirnya ada yang tidak tahan dan akibatnya meninggal, ayahnya juga. Sebelumnya, Dr. Aulia Risma Lestari, mahasiswi PPDS Anestesi Universitas Diponegoro, ditemukan meninggal dunia di kamar indekosnya di Jalan Lempong Sari Raya, Semarang, Jawa Tengah pada Senin 12 Agustus 2024. Hasil visum Polrestabes Semarang menyatakan Dr. Aulia menyuntikkan obat penenang ke dalam tubuhnya. Korban meninggal dunia akibat overdosis obat anestesi yang biasa digunakan saat tindakan operasi. Sementara pihak Undip Semarang membantah korban mendapat perundungan sebelum ditemukan tewas. Hasil investigasi internal kami bahwa itu tidak benar, ya, jadi bukan dari perundungan. Buntu tewasnya Dr. Aulia, Dekan Fakultas Kedokteran Undip Yan Wisnu Prajoko, diberhentikan sementara dari posisinya sebagai dokter spesialis onkologi di Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang. Penghentian itu dilakukan untuk menghindari konflik kepentingan. Dr. Yan Wisnu pun menyatakan pihaknya telah membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Aksi Perundungan dan Kekerasan Seksual untuk menciptakan sistem pendidikan yang aman dan nyaman. Jadi kami tidak akan membiarkan pelanggaran kemanusiaan itu terjadi di dalam institusi pendidikan kami. Kami terbuka untuk investigasi, tidak akan menutupi, dan bila ada kesalahan dari sivitas kami pun akan menindak dengan keras. Jadi Bapak Ibu, kami FK Undip berkomitmen yang sama untuk menyelenggarakan pendidikan kedokteran dan kedokteran spesialis yang bersih, yang unggul, bermartabat, melindungi anak didik, dan bermanfaat untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Apa barang bukti yang ditemukan di kamar indekos Dr. Aulia yang mengungkap penyebab kematiannya? Selengkapnya hanya di iNews File sesaat lagi.